Sebelum duduk, bisa lihat kiri kanan, kasih senyum yang paling manis yang Anda punya. Senang lihat Anda di sini. Oh haleluya. Ya, saya lihat wajah-wajah baru yang mungkin long weekend datang ke sini. Tapi juga teman-teman kita ada yang sudah mulai pulang ke kota masing-masing. Ya, tadi ada yang berangkat dini hari tadi, perjalanan cukup panjang ke Jakarta. Ya, karena nggak cuma long weekend, tapi juga banyak orang-orang yang merayakan juga Chinese New Year. Ya, Chinese New Year itu yang paling senang itu adalah momen kebersamaan. Bisa bersama-sama, ketemu keluarga besar. Kadang-kadang orang bisa jarang kumpul ya, apalagi masa-masa sekarang itu waktu itu berharga, cepat sekali berubahnya. Ya, baru 2024, sekarang sudah 2025. Nanti besok bangun itu sudah 2026. Cepat sekali gitu ya. Tapi kenangan-kenangan itu nggak pernah lupa. Saya kalau masa-masa begini, biasanya kalau, terutama kalau ada papa saya masih hidup, itu biasanya kita masih ada miswah gitu ya. Kita nggak, semua keluarga kita sudah mengenal Tuhan Yesus semua. Jadi yang diingat dari Chinese New Year itu cuman kebersamaannya, ya, dimana kita bisa saling memperhatikan, saling berbagi, ya, dan tentunya kalau yang paling Chinese New Year yang paling senang itu anak-anak. Ya, setahun sekali dapat banyak di mereka. Ya. Yang paling berat itu seperti saya, atas bawah kena, ya, generasi sandwich. Jadi sudah memberi juga memberi atas bawah. Tapi berbahagialah orang yang memberi daripada yang menerima. Ya. Jadi tapi anyway senang sekali ternyata masih banyak orang ke gereja hari ini. Anda masih mencari Tuhan, itu luar biasa ya. Dan sepanjang hari ini tadi saya khotbah tentang melayani, dimulai dari tadi pagi saya khotbah tentang arti melayani. Ingat ada satu ayat firman Tuhan dikatakan begini, sambil nggak apa-apa nih tetap aja dikatakan begini, Matius 20:28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang datang untuk melayani kita semua. Ya, makanya kalau kita mengaku kita anak Tuhan, tapi kalau kita selalu minta dilayani, jangan-jangan kita ini agak keliru di situ. Ya, bahkan Tuhan juga berkata, barang siapa mau mengikut aku, kata Tuhan, ia harus berada di mana aku berada. Gurunya seperti apa, muridnya juga seperti apa, karena murid tidak akan lebih daripada gurunya. Kalau Tuhan yang kita sembah yang maha kudus, maha agung, maha penyembuh, maha pengampun, bahkan menyebut namanya aja nggak boleh sembarangan di perjanjian lama, itu aja bisa datang ke dunia ini untuk melayani kita. Harusnya kita juga melayani. Makanya tadi pagi saya kupas tentang arti melayani. Melayani itu apa sih? Ya, melayani itu bukan fokusnya pada diri sendiri, tapi kepada bagaimana kita melalui hidup kita itu bisa menyenangkan orang. Bagaimana melalui hidup kita bisa menjadi berkat. Ya, tentunya melayani tidak selalu pertama-tama nggak bicara tentang gereja dulu, pertama-tama bicara tentang melayani di keluarga terdekat. Kalau yang di dalam kita berhasil, di luarnya lebih gampang. Tapi ada orang-orang yang fokus ke dalam aja, nggak keluar juga, Anda nggak teruji. Ya, karena gesekan yang paling tajam itu bukan di dalam, di luar. Ketika Anda ketemu dengan orang-orang yang bukan keluarga inti, Anda di situ Anda melayani, itu gesekannya banyak hal. Tapi Yesus jadi teladan buat kita semua. Siapa yang mau melayani seperti Tuhan Yesus? Ya, menurut Anda yang melayani atau yang dilayani yang besar di kerajaan surga? Halo? Di kerajaan surga yang besar itu yang melayani atau yang dilayani? Yang bilang melayani, angkat tangan. Oke. Yang bilang dilayani yang terbesar di kerajaan surga, angkat tangan. Yang tidak angkat tangan, silakan angkat tangan. Takut salah ya. Ya. Yang terbesar di kerajaan surga adalah yang melayani. Tapi pertanyaan saya berikutnya, siapa yang sudah melayani di tempat ini? Angkat tangannya. Nah, siapa? Pertanyaan tak rubah lagi. Siapa yang mau menjadi terbesar di kerajaan surga? Angkat tangan. Loh, ada yang tidak mau? Saya mau nanti yang jadi terbesar di kerajaan surga. Saya mau, bukan ambisi. Saya kalau punya cita-cita, kalau saya bisa lulus terbaik, kenapa saya harus canangkan hanya naik kelas? Kalaupun saya nggak bisa yang terbaik, nggak apa-apa.
Toh saya sudah punya usahanya, saya ingin yang terbaik, nggak dapat, ya nggak apa-apa. Daripada saya cuman sekedar naik kelas, iya kalau naik kelas, kalau enggak gimana? Naiknya pencobaan kan nggak enak. Saya tanya, siapa yang terbesar di kerja surga? Melayani atau dilayani? Melayani. Siapa yang mau menjadi terbesar di kerja surga? Angkat tangannya. Nah, sekarang turunkan pelan-pelan, tanya sama diri sendiri. Sudah melayani belum? Kita ingin menjadi terbesar di kerajaan surga, tapi selalu kita minta kita yang dilayani. Nggak bisa. Yang terbesar itu nanti pada akhirnya nanti kita akan belajar justru yang melayani itulah yang terbesar. Makanya ibadah sore ini saya mau ngomong tentang prinsip melayani. Anda dengarkan khotbah yang tadi pagi itu berseri semua. Tadi itu ada melayani karena Tuhan yang memanggil. Nanti terakhir saya akan khotbah tujuan dari melayani. Ya, oke, langsung aja. Markus pasal 10 ayat 35 sampai ayat ke-45. Markus 10 ayat 35 sampai 45. Saya bacakan dari ayat 35. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Tanda seru. Ya. Namanya orang minta boleh enggak? Boleh aja, enggak apa-apa. Tapi coba kita lihat apa yang diminta oleh Yohanes dan Yakobus ini. Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Yang diminta adalah sebuah posisi, ya, bukan di sekarang sebetulnya, nantinya. Dia mau jadi yang ada bersama Tuhan. Salah nggak permintaan ini? Halo? Kalau dibilang salah, nggak juga. Ya, nggak apa-apa namanya minta. Tapi kalau itu didasari oleh motivasi yang nggak benar, maka bisa menjadi sesuatu yang salah. Nah, rupanya kehidupan murid Yesus pun juga tidak berbeda dengan kita. Kita juga kepingin cool kalau kita bisa dekat dengan pemimpin kita bisa bersama-sama dengan mereka. Tentunya kita senang melayani itu. Ya, itu semua orang mengalami yang sama. Tapi dalam case Yohanes Yakobus ini, ada sedikit, kalau menurut saya ada sedikit tendensi memang kepingin menjadi yang terbaik. Tidak apa-apa loh sebetulnya. Ya, tapi ada hal-hal yang makanya nanti Tuhan akan tunjukkan. Dia sampai kalau Anda baca di ayat yang lain, itu Yohanes Yakobus ini jalurnya bukan lewat mereka aja datang ke Tuhan, tapi mereka lewat jalur mamanya. Mamanya Yohanes Yakobus ini datang kepada Tuhan Yesus. Kalau Anda baca di terjemahan yang lain, dari Matius menggambarkan mamanya yang minta, nanti tolong satu kiri, satunya di kanan. Nah, kelihatan bahwa dua orang ini menginginkan posisi itu. Enggak apa-apa loh ya, Anda posisi itu, Anda kalau bisa dipakai Tuhan di posisi tertentu itu enggak apa-apa. Tapi jangan sampai punya motivasi yang salah. Mungkin kalau di dekat Yesus itu keren ya, cool, luar biasa. Pasti orang bilang, wah hebat itu, muridnya Yesus segala macam. Makanya Yohanes selalu mengklaim dirinya bahwa dia murid yang paling dikasihi. Ya, memang Tuhan mengasihi Yohanes. Dari 12 murid, satu membunuh dirinya, 10 yang lain mati lebih cepat. Yang Yohanes aja yang lolos. Bukan berarti Yohanes itu anak emas, dia nggak lolos, nggak pakai percobaan, nggak juga. Yohanes itu kalau Anda nggak ada di Alkitab kita, tapi Anda pelajari di sejarah gereja, Yohanes itu digoreng dalam minyak penggorengan, dalam wajan yang cukup besar. Dia digoreng, dia ngalami aniaya itu. Tapi bukannya dia mati, justru mengalahkan oplas. Ya, karena katanya begitu dia digoreng itu kulitnya itu berubah jadi lebih muda lagi. Ya, nggak tahu muda itu apakah dia menjadi, nggak usah ya terlalu menggambarkan terlalu jauh. Tapi dia nggak mati. Dia diasingkan di Pulau Patmos, matinya tuh mati tua.
Sedangkan 10 yang lain itu artinya martir. Dia sendiri yang berkata bahwa dia adalah orang yang paling dikasih. Yakobus, saudaranya ini martir pertama. Makanya Yakobus di Kisah Para Rasul itu bukan Yakobus yang kita maksud di sini, bukan ini Yakobusnya. Karena Yakobus yang ada di dalam Alkitab, yang di dalam murid Yesus, murid inti, dia martir duluan. Nanti Yakobus yang ada di Kisah Para Rasul itu adalah Yakobus saudara tirinya Tuhan Yesus. Sampai di sini bisa paham enggak? Belajar sedikit sejarah. Tapi namanya orang hidup pingin, apalagi kalau di dekat Tuhan, keren sebelah kanan kirinya. Ya, saya kepingin kalau ke surga nanti suatu hari saya kepingin selain ketemu papa saya, kalau papa saya kan saya tahu wajahnya, saya kepingin ketemu Abraham. Ya, yang pasti paling pertama yang ingin saya ketemu itu Tuhan Yesus. Saya ingin tahu bapak orang percaya itu kayak apa mukanya ya. Mungkin berjanggut, berjambang gitu. Waduh, saya kepingin lihat Abraham. Tapi bayangin, lihat di situ, ngelihat di sebelah kanan kiri Tuhan Yesus ada orang, wah keren banget ya. Tapi coba lihat apa jawaban Tuhan. Dikatakan begini dari ayat 37, lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Ya. Kenapa ada kata kamu tidak tahu apa yang kamu minta? Kalau orang lihat sebuah posisi dalam kehidupannya, yang dilihat itu selalu apa? Apa yang dilihat orang kalau lihat posisi, sebuah posisi dalam promosi, dalam apapun yang dilihat itu apa? Yang dilihat itu pasti yang enak, betul nggak? Kalau yang dilihat itu nggak enak, ngapain orang berburu promosi ke sana? Makanya Tuhan berkata, apa kamu tidak tahu apa yang kamu minta? Karena semakin tinggi promosi yang Tuhan taruh di hidupmu, senggol kiri kanan, tuntutannya akan lebih banyak. Yang tidak ngerti, ya sudah bilang senggol, nanti kamu akan dituntut lebih banyak. Makanya ada ayat, Paulus pernah menulis gini, orang yang menghendaki jabatan penilik itu kan di atas itu ya, seperti hamba-hamba Tuhan pendeta berbagi firman. Paulus sampai tulis begini, benarlah perkataan ini, nggak usah dibuka, saya aja yang buka buat Anda, 1 Timotius 3 ayat 1, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, tuntutannya mulai ada. Terus apa? Suami dari satu istri. Kalau sudah membayangkan mau punya banyak istri, tidak cocok jadi penilik. Apalagi dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Orang menghendaki sebuah jabatan yang tinggi, tuntutannya juga langsung muncul di situ. Yang dilihat orang kalau promosi itu yang dilihat itu enak-enaknya, tapi yang orang nggak tahu adalah bayar harganya. Halo, saya dulu kerja di sebuah perusahaan multinasional. Orang bilang presidir kita tuh berangkatnya siang. Tapi yang saya tahu presidir kita di waktu itu pulang paling terakhir itu presidir. Nggak pulang-pulang, mikirkannya banyak. Ya. Presidir yang dimana saya bekerja dulu karyawan. Dia bisa di posisi presidir itu karena bayar harganya luar biasa. Sedangkan teman saya berkata, dulu saya kepala gudang, sekarang bukan kepala siapa-siapa. Terus dia coba komplain, mungkin yang dia ngeliat cuma ngeliat enaknya posisi itu, yang dia nggak lihat pasti ada bayar harga yang dilakukan. Mau lihat orang-orang yang pintar-pintar, nilainya terbaik-terbaik, enak ya nilai terbaik, bayar harganya lebih. Kalau kita sementara sistemnya masih sistem lama SKS, tahu SKS, sistem SKS, yang tahu gini, umurnya pasti sudah lebih tua. Anda bukan Gen Z. Tahu SKS,
sistem kebut semalam. Saya termasuk salah satu. Besok Eptanas, hari ini saya jalan-jalan. Jangan berharap IP-nya bagus. Gak bisa IP-nya bagus kalau jangan berharap dalamnya bagus gitu ya nilainya, pelajarannya gitu. Saya punya teman sedikit-sedikit dia review, meskipun dia pinter, otaknya encer, tapi tetap ada review-reviewnya. Nah orang itu yang nggak dilihat itu adalah bayar harganya. Makanya Tuhan berkata begini di Markus, kembali lagi di Markus. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminta cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Kamu minta di sebelah kiri kananku, kamu gak tahu aku habis ini akan memberikan nyawaku. Memang nanti pada akhirnya mereka semua akan memberikan nyawanya, martir bagi Tuhan. Tapi Yesus itu prosesnya panjang. Sebelum dia ditinggikan oleh Bapa, itu ngalami proses yang gak gampang. Dia harus ngalami disiksa, dihajar, dikata-katain, difitnah. Apalagi Tuhan Yesus, lengkap Tuhan Yesus itu. Makanya tadi pagi saya bilang, yang Tuhannya nggak bisa dikomplain itu hanya orang Kristen. Kenapa nggak bisa dikomplain? Semua sudah dikerjakan oleh Tuhan untuk menjadi teladan bagi kita. Kalau kita komplain hidup ini berat, bukankah Yesus itu lebih berat? Dia Tuhan, dia nggak bersalah, dia menanggung semuanya untuk kita, supaya kita yang binasa ini beroleh hidup yang kekal. Dia yang berat. Kalau kita mau ngomong bahwa pekerjaan ini berat bagiku melayani Tuhan ini, kelihatannya kalau kita ketemu Tuhan Yesus kita malu, tidak berani ngomong kita. Firman Tuhan katakan dalam peperanganmu belum sampai mencurahkan darah dan daging, mungkin masih keringat, darah dan daging enggak, kita tidak mengalami yang namanya aniaya itu. Tapi Tuhan itu tidak cuma keringat, darah dan daging dia ngalami itu semua. Berulang kali dalam pelayanan dia mau dibunuh untuk menyelamatkan misi orang Gerasa, dia ngalami angin topan, badai. Untuk dia mau memenangkan siapa yang saya khotbah beberapa waktu lalu, ketika siapa saya jadi lupa. Ketika dia mau datang lupa sungguhan saya ya. Mau ke Lazarus, dia mau ke Lazarus, diingetin sama teman-teman, Tuhan nanti kita dilempari batu. Bahaya Tuhan. Bahkan Thomas berkata, nanti kita bisa mati bersama dia. Untuk menyelamatkan satu jiwa, Tuhan rela loh menghadapi banyak rintangan. Tapi Tuhan terobos terus, hanya untuk melayani umat manusia. Kita ini masih belum apa-apa. Kita kepingin lihat yang paling enaknya, tapi belum tentu kalau dikasih tahu prosesnya, belum tentu mau. Kalau seandainya Yusuf dikatakan begini, Yusuf, kamu akan tak jadiin orang nomor 2 di Mesir. Mau enggak Yusuf? Mau. Nanti kamu akan levelmu tuh mirip Firaun. Cuman bedanya keretanya Firaun M1, kamu M2. Tahu ya, M Mesir. Atau enggak usah M, Egypt gitu ya. Egypt 1, Egypt 2. Semua orang-orang di Mesir kamu bisa perintah Yusuf. Karena Firaun akan memberikan kuasa yang begitu besar dengan hidupmu Yusuf. Mau enggak Yusuf? Yusuf akan berkata, mau. Terus tapi Tuhan berkata begini, tapi Yusuf, kamu akan dijual sama saudaramu dulu. Kamu hampir dibunuh di situ. Terus kamu dijual sama saudaramu. Terus habis itu kamu akan ditampung di rumah Potifar, kamu dibeli sebagai budak. Kamu bekerja dari anak kesayangan Bapak, kamu jadi orang yang melayani di rumahnya Potifar. Kamu nanti bahasa Ibrani-nya meladeni. What is meladeni? Melayani. Pokoknya kamu melayani ya Yusuf. Pokoknya kamu lakukan ini, lakukan itu. Pokoknya buat kerjaan Potifar itu berhasil ya. Kamu kayak pelayan lah Yusuf. Tapi nanti setelah itu kamu difitnah Yusuf. Kamu dianggap kamu mau memperkosa, maaf ya. Kamu mau melakukan abuse ke istrinya Potifar. Kamu difitnah dan kamu akan masuk penjara Yusuf. Terus setelah masuk penjara, kamu akan menafsirkan mimpi. Tapi tidak berapa lama kamu dilupakan juga Yusuf. Penjaranya 2 tahun Yusuf. Terus Tuhan akan tanya sama Yusuf, mau Yusuf jadi orang nomor 2 Mesir? Mau? Mau berkatnya, tidak mau proses. Tapi orang yang di level tertentu itu, prosesnya panjang.
Saya tuh selalu belajar mempercayai gini, apapun yang Tuhan taruh di hidup saya, pegang aja itu. Tuhan tidak tertarik melihat apa yang nggak ada pada kita. Saya sebelum menjadi gembala di Bali ini, saya sudah pernah menjadi gembala di Jember. Makanya saya bilang tadi pagi, kalau seandainya zaman itu sudah zaman Instagram, sosmed, mungkin saya sudah terkenal. Ya. Kenapa? Karena sekarang sosmed ini lebih cepat beritanya, persekusi itu lebih cepat beritanya. Dulu nggak ada, tapi saya di waktu itu sudah masuk koran Jawa Pos, saudara. Bayangin Jawa Pos itu koran, kalau anda orang Jawa Timur, Jawa Pos itu koran yang merajai kan, gitu di waktu itu. Saya tuh masuk headline-nya Jawa Pos di radar Jember, jadi terkenal di hari itu. Saya ngelewati itu semua. Proses yang saya jalan itu panjang. Tapi saya cuma berkata, thank God. Terima kasih Tuhan. Tadi sebelum naik itu saya berlutut itu hanya berkata, thank you. Sudah memberikan kesempatan sekali lagi untuk melayanimu. Karena saya tahu saya tidak pantas, saya tidak layak. Tapi orang-orang yang di jabatan tertentu itu pasti prosesnya panjang di hidupnya. Makanya bagian kita itu adalah belajar untuk apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu, pegang itu, kembangkan itu. Nanti ada masanya ketika Anda setia, Tuhan akan bawa Anda jauh lebih tinggi lagi. Tidak usah iri dengan orang lain, karena orang lain itu punya prosesnya masing-masing. Tapi yang kalau kita diizinkan melewati itu dengan setia. Karena dari situ nanti akan muncul kebenaranmu, akan muncul nanti promosi dalam hidupmu. Katakan amin. Katakan amin. Dapat sesuatu enggak? Ayat 38, tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Ini Yesus menceritakan tentang nanti kamu juga akan mengalami persekusi yang sama. Kamu tidak akan jauh dari gurumu ini. Gurumu mati di salib, kamu juga akan mengalami kematian yang sama, yang tidak mudah juga. Untuk membela Injil mereka mati. Kalau Yakobus itu dipancung ya. Betul ya, Yakobus dipancung. Kalau Yohanes digoreng dengan minyak. Tapi puji Tuhan Yohanesnya nggak mati. Memang Tuhan sudah ngomong sama Petrus. Kan Petrus tanya, kalau dia matinya gimana? Kan Petrus kan disuruh menyerahkan tangannya. Tapi kalau Yohanes gimana? Tuhan ngomong gini sama Petrus, itu bukan urusanmu. Tiap orang punya jalannya sendiri-sendiri. Dan Tuhan berkata ini, kamu akan melewati cawan itu. Tapi coba lihat, tetapi ayat 40. Hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Ternyata promosi itu datangnya dari Tuhan. Tuhan itu sudah merancangkan buat hidup kita. Saya tidak pernah mau iri dengan jabatan orang lain. Tiap orang itu punya pekerjaannya masing-masing. Saya tidak mau iri dengan itu semua. Apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya kerjakan dengan maksimal di situ aja. Tidak untuk yang lain. Ya. Jangan iri sama apa yang orang lain bisa kerjakan. Tiap-tiap orang itu ada jabatannya masing-masing. Musa diganti oleh Yosua, itu bukan cara Musa yang memilih Yosua. Kalau Anda baca ayat itu Tuhan yang intervensi Musa. Kamu angkat namanya Yosua itu, doakan di depan orang Israel supaya dia dapat wibawamu juga. Makanya dalam hidup ini mungkin Yosua berpikir aku nih gak pantas untuk menggantikan Musa. Harusnya yang menggantikan Musa itu harusnya siapa? Halo? Khotbah sore ini khotbah yang paling berat loh, saya mengerti. Ya, sore itu yang paling berat. Tapi saya berdoa Anda diberikan kekuatan oleh Roh Kudus supaya Anda bisa bertahan. Tahu siapa yang harusnya menggantikan Musa? Harusnya namanya Harun dan Miriam. Kenapa Harun dan Miriam? Karena mereka punya kapasitasnya.
Tapi pada akhirnya Tuhan tidak memilih Harun dan Miriam. Dipilih seorang muda, bujang, yang ketika Musa bertemu dengan Tuhan 40 hari, dia cuma menunggu di bawah. Tuhan pilih orang itu. Makanya kadang-kadang Anda nggak pernah menyangka tiba-tiba kok si A ya yang dipakai ya, kok si B yang dipakai, si C yang dipakai. Setiap orang itu sudah punya rancangan Tuhan. Bagian kita itu cuma percaya dan lakukan yang terbaik. Amin. Siapa yang mau dipakai Tuhan lebih di sini? Kalau Anda nggak mau dipakai Tuhan lebih, saya akan berhenti khotbah. Terus untuk apa saya khotbah ini? Prinsip melayani ini. Amin. Mau dipercaya Tuhan lebih lagi? Nggak usah minta, percaya saja sama Tuhan. Tuhan, I trust in you. Kalau Tuhan yang sudah memanggil hidupku, pasti Tuhan akan mengangkat hidupku. Itu aja. Dipercaya apa, lakukan apa. Dipercaya apa, kerjakan apa. Itu aja. Ayat 41. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Ya, rupanya murid-murid tetap murid-murid. Lihat orang lain ada yang pengen begitu, marah. Kita tidak boleh ya, GMS harus punya spirit yang bagus. Kalau ada orang mau lebih, kita doakan dia. Amin. Tidak usah marah, tidak usah apa istilahnya, apa ya, nggak usah buliin orang itu. Nggak apa-apalah. Saya selalu punya prinsip itu, kalau sedikit yang dipakai Tuhan, kapan dimenangkan dunia ini? Kalau semakin banyak yang dipakai Tuhan, puji Tuhan, berarti kabar keselamatan lebih gampang diberitakan. Jadi nggak usah marah dengan orang lain, ada orang lain yang bisa lebih segala macam, senang-senang aja, happy-happy aja. Anda harus happy. Toh hidup ini dari Tuhan dan akan kembali untuk Tuhan. Selamat kerajaan Tuhan yang diuntungkan, nggak apa-apa. Ada orang ngomong sama Yohanes, yo, itu loh, orang itu loh, baptis juga. Terus Yohanes bilang begini, kalau itu nggak dikaruniakan oleh Bapa, nggak mungkin juga dia bisa melakukannya. Bagus banget. Hati kayak begitu tuh harus dipunya. Lihat orang dipakai Tuhan, nggak usah marah kita. Halo. Saya percaya di sini kalau ada orang lain dipakai Tuhan lebih, nggak marah di sini. Ya, paling cuman grundel. What is grundel? Paling cuman kok dia yang dipakai, kok nggak aku ya? Hati-hati. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku. Dari hati terpancar segala kehidupan. Selalu biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku. Tuhan, apa bedanya Daud sama Saul? Saul perawakannya bagus, tingginya di atas rata-rata. Saul pilihan utama. Saul memang tentara, memang dia perawakan tentara, pantas menjadi raja. Kalau tanya Saul lagi, dosanya mungkin tidak seberapa kelihatannya. Dia hanya mempersembahkan korban yang harusnya Samuel yang mempersembahkan, bukan dia. Tapi dia nggak sabar, dia mempersembahkan sendiri. Apa Daud? Sudah katanya wajahnya keimut-imutan, sudah nggak ada tampang seorang prajurit, cuman gembala kambing 2-3 ekor. Apalagi Daud? Dosanya banyak juga Daud. Apa dosanya Daud? Menurut Anda dosanya Daud apa? Daud itu lebih nggak bagus kayak dalam hidupnya. Dia punya anak, anaknya memberontak. Dia punya istri, istrinya itu yang anaknya Saul itu ditarik lagi sama Saul, dinikahkan sama orang lain. Kehidupannya nggak
Nggak enak sama sekali Daud ini. Dia sendiri adalah seorang yang berzina dengan istrinya orang, terus sampai akhirnya bikin skenario supaya Uria mati. Kalau dilihat Saul dan Daud, mungkin orang akan berkata, Tuhan kok enggak adil ya, kok Saul yang akhirnya diganti sama Daud. Daud itu padahal lebih bejat. Tapi Anda nggak tahu hatinya seseorang, bukan? Daud itu meskipun orang bilang bejat, tapi ketika dia disentuh tentang dosanya, hatinya tuh cepat berbalik. Alangkah lebih baiknya kalau enggak melakukan dosa dan menjaga hidup itu jauh lebih baik. Saul kelihatannya kecil dosanya, tapi Saul itu selalu membela dirinya, merasa dirinya yang paling berhak. Dia ngomong sama Samuel begini, Sam, ya, tapi enggak berani ngomong Samnya. Nabi, karena Samuel kan nabi di waktu itu. Nabi, cobalah kalau negor aku tuh, ini loh semua rakyat ini loh yang salah, bukan aku. Rakyat selalu dia katakan orang lain, rakyat segala macam. Itu menunjukkan kualitas hati sebetulnya. Orang itu makanya dari hati itu terpancar kehidupan. Saya dulu tanya Tuhan, kenapa kok seolah-olah nggak adil? Kenapa kok Daud yang banyak perbuatannya begitu, kok dia yang tetap yang diangkat? Kenapa kok Saul digantikan? Tiba-tiba ayat itu muncul. Aku tuh suka kebenaran dalam batin. Hatinya orang itu nggak ada yang tahu. Dari hati ini terpancar kehidupan. Kalau hati kita benar, Tuhan bisa bawa kita lebih loh di dalam Tuhan itu. Amin. Amin. Makanya kita nggak bisa compare sama orang lain. Kenapa si A dipakai Tuhan, kenapa si B dipakai Tuhan, kenapa si C dipakai Tuhan. Kenapa aku kok enggak itu. Belajar jaga di dalam hati ini penting sekali saudara. Saya bukan pilihan utama. Mungkin Anda sudah sering dengar cerita saya. Yang dipanggil jadi full timer pertama itu bukan saya, teman saya. Kenapa? Teman saya itu lebih tinggi dari saya. Mungkin waktu itu kalau nyanyi lagunya pasti bukan ajarku berdiam, karena ajarku berdiam terus diem. Ya. Tapi kalau lagu dalam Yesus pokok dan kita, dia paling lompatnya paling tinggi, pun dia tinggi soalnya. Dipikir dia yang harusnya sama-sama kerja import ekspor, saya import dia ekspor. Harusnya dia yang jadi hamba Tuhan, karena dia yang dipilih pertama. Tapi karena pilihan utama nggak taat, pilihan kedua dipilih pada akhirnya. Saya nggak merasa jadi pilihan utama, pilihan kedua saya. Tapi nggak apa-apa. Bukan pilihan utama, saya selalu menunggu ketiban sampur aja. Tahu modal saya, setia melakukan apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Nggak usah iri, saya nggak akan iri dengan orang lain. Saya akan kerjakan apa yang saya punya. Saya akan cintai, saya akan sirami, saya akan pupuk yang terbaik. Nanti ada masanya, kalau tiba-tiba Tuhan pikir, siapa ya jadi gembala ini? Langsung ingat ada satu nama, namanya Sam. Saya sebelum jadi gembala di Sidoarjo, gembala Jember, itu saya gara-gara ada satu case, tiba-tiba pemimpin-pemimpin dalam pertemuan ingat ada satu nama, namanya Samuel. Nggak pernah berpikir, dipercaya apa, kerjakan apa, itu aja. Amin. Nggak usah iri sama orang lain, bilang kiri kanan. Kita nggak perlu iri dengan kepercayaan yang diberikan ke orang lain. Cukup cintai apa yang kita punya, sayangi. Masih momor, sedikit lagi ya. Ayat 42, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Prinsip yang terbesar di kerajaan surga itu beda dengan prinsip dunia. Dunia semakin punya kekuasaan, dia semakin otoriter. Di kita enggak. Semakin tinggi harus jadi teladan. Semakin tinggi harus punya hati lebih melayani. Semakin tinggi harus punya mental, selalu berselubung berkata bahwa aku adalah seorang pelayan. Kita itu kalau habis bekerja melayani Tuhan, Tuhan pernah kasih perumpamaan, kalau kamu sudah habis bekerja di ladang, pulang-pulang jangan langsung ngomong mana makanannya. Tuhannya akan berkata begini, kamu siapkan dulu makanan buatku. Baru setelah aku makan, kamu boleh makan.
Orang yang sudah melakukan pekerjaan hebat pun aja pulang-pulang, tidak boleh Pak langsung minta reward. Harus tetap punya hati, tetap aku cuman pelayan. Kalau dipercaya tadi itu karena anugerah Tuhan saja, bukan karena yang lain. Mental begitu tuh harus dipunya oleh anak Tuhan. Jadi kalau kita dipakai Tuhan, kontraknya enggak cuma itu tok dipakai Tuhan. Kalau kita sudah dipakai Tuhan di hari itu, terus kita mau megahkan diri, aku hebat. Kontrakmu selesai di situ, percayalah. Tapi kalau mau kontraknya day by day diperbarui, itu berarti Anda tetap, meskipun dalam keberhasilan Anda tetap berkata bahwa aku cuma seorang pelayan, seorang hamba. Jadi kalau aku bekerja, dipercaya ini, itu semua karena Tuhan, bukan karena aku. Amin. Ini khotbah yang gak favorit ya. Saya ngomong khotbah saya pagi, siang, sore itu beda banget. Malam nanti beda juga. Tapi saya mau kasih kita sebuah prinsip. Ayo sama-sama, saya ngomong gini bukan berarti saya lebih hebat. Saya pun juga belajar. Saya pun juga banyak dibentuk. Jangan bilang enak ya Pastor Sep ini pasti gampang melewatinya. Gak gampang, percayalah. Sering datang ke Tuhan sambil menangiskan air mata itu sering juga di hadapan Tuhan. Tapi saya selalu berkata, Tuhan mampukan hamba-Mu. Makanya tadi ada ayat di siang hari saya khotbahkan. Orang yang melayani harus minta kekuatannya dari Tuhan untuk menyertai. Kalau tanpa kekuatan dari Tuhan, tidak mungkin kita bisa menghadapi ini semua. Saya juga sering ngomong sama Tuhan, Tuhan aku tidak mampu. Tapi kalau Engkau menyertai hidupku, aku pasti melewati itu semua. Saya juga manusia biasa, punya ego. Saya juga manusia biasa, saya ini punya perasaan. Jangan bilang orang laki itu selalu logik, orang laki juga punya perasaan. Tapi seringkali juga ditepis perasaan itu, karena untuk satu aja, aku mau lihat Yesus ditinggikan. Saya sering ngomong gini sama Tuhan, Tuhan aku enggak penting, Samuel enggak penting, Tuhan lebih penting. Amin. Siapa yang merasa dirinya penting? Kalau orang merasa dirinya penting, enggak bisa melayani Tuhan, percayalah. Saya ngomong sama diri saya, aku enggak penting. Engkau yang penting. Basuh kaki orang itu dalam seumur hidup saya itu ada 4 kejadian. Basuh kaki pertama itu gara-gara saya marahin full timer saya. Gara-gara ada sigi, mereka terlambat, saya datang duluan, saya marah. Karena mereka tuh terlambatnya gara-gara makan bakso. Saya habis marah-marah gitu terus tak ambil timba, tak basuh kaki mereka. Aku minta maaf ya, aku minta maaf. Basuh kaki yang terakhir, yang kedua itu ke para leader, itu pulang-pulang lututnya sobek karena saya basuh kaki. Bayangin gembala muda menghandle orang tua, sekarang Anda lihat saya muda nggak? Muda ya, terima kasih. Tapi saya sudah habis ini umur saya sudah mau menginjak kepala 5 nih, sudah AOG. Kata Pastor Philip, Army of Gocap, sudah masuk klub 50 saya habis ini. Dulu ketika saya umur 20 something, masih unyu-unyu saya. Menangkan hati orang tua itu gak gampang. Saya basuh kaki mereka, untuk memenangkan hati mereka tuh saya rela gembala, tak basuh. Mama mertua saya tuh saya basuh kaki karena jemaat. Mama mertua saya, jangan Sam, harusnya mama jemaatmu yang basuh kaku. Enggak Ma, Samuel harus memberikan contoh, basuh, nangis semua. Pulang-pulang sobek, karena basuh kaki itu lewat what is gini, berutut terus begini terus, itu sama Pastor Lani begitu. Baptis basuh kaki yang terakhir, saya masih ingat di mana. Gara-gara ada orang berantem antar sigi, merasa paling benar. Di situ saya panggil mereka, saya berkata, saya malu kalau sigi kita berantem. Yang salah bukan kamu, saya yang salah. Karena saya pemimpin Anda tidak bisa membimbing Anda menjadi orang lebih baik lagi. Saya minta maaf, saya yang salah. Saya basuh kaki itu, padahal berantem mereka yang kena sampurnya saya. Tak lakukan itu. Tidak penting siapa benar siapa salah. Yang penting itu Tuhan ditinggikan. Saya ngomong sama diri saya, kamu tidak penting. Tuhan penting. Kalau Tuhan yang penting, mau ngalami gesekan apapun, tidak apa-apa. Amin.
Berat khotbah ini? Gampang mendengarkan atau gampang melakukan? Tapi Tuhan mau kita melakukan loh. Ya, ayo kita sama-sama. Nanti pada akhirnya semua akan kembali untuk Tuhan. Tiap orang itu punya bagian masing-masing. Jangan bilang kalau jadi pengkhotbah pasti mahkotanya lebih gede. Kata siapa? Ada seorang pendoa dapat mahkota besar. Billy Graham dapat penglihatan, dia ke surga. Dia dapat mahkota besar. Yang lebih kaget lagi adalah tiba-tiba ada ibu-ibu tua yang terima mahkota sama besar seperti Billy Graham. Tahu Billy Graham ya, seorang hamba Tuhan yang bebas skandal. Sampai akhir hidupnya itu betul-betul track record dijaga sama Billy Graham. Punya kesempatan untuk jadi artis, punya segala macam, dia tetap memilih jadi hamba Tuhan. Anda tahu Billy Graham, kaget lihat ibu-ibu tua terima mahkota yang sama gede kayak Billy Graham. Terus Billy Graham tanya sama Tuhan, ini siapa orang ini? Tuhan bilang, itu adalah pendoamu. Ketika kamu KKR di mana, dia yang berdoa di belakang layar gak kelihatan, dia berdoa. Makanya ibu-ibu pendoa yang di belakang saya, itu betul ibu-ibu pendoa. Mahkota kita sama. Saya yang repot di sini ngomong-ngomong banyak gini, Anda juga repot yang berdoa. Ternyata mahkotanya sama. Jadi jangan iri posisi saya juga tidak iri posisi Anda. Karena mahkotanya toh sama nanti. Itu semua mahkotanya sama kata Tuhan. Kenapa? Anda memberikan secangkir air aja kepada anak kecil kata Tuhan. Kepada orang yang hina ini. Kamu juga memberikannya kepadaku, ada upahnya untuk itu. Jangan anggap remeh sekecil apapun ketika Anda lakukan untuk Tuhan. Ada upahnya di situ. Amin. Ayat terakhir, 2 terakhir sebelum masuk poin. Dikatakan begini, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, adalah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, adalah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan yang kita punya datang bukan untuk dilayani, dia melayani. Makanya anak Tuhan, kalau kita minta terus dilayani, pertanyaan saya adalah kita anak siapa? Karena Tuhan berkata gini, seorang utusan akan lebih daripada yang siapa yang mengutus. Seorang murid itu akan lebih daripada gurunya. Apa yang dilakukan oleh gurunya, muridnya akan mengikuti juga. Tahu arti kata Kristen? Bukan agama Kristen. Kristen itu pengikut Kristus. Dan Tuhan Yesus pernah berkata begini, barang siapa mau mengikut aku, ia harus berada di mana aku berada. Artinya apa? Apa yang Yesus kerjakan, kita pun harus mengikuti itu semua. Kalau Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang melayani, masa kita tidak melayani? Amin. Siapa yang cinta Tuhan? Ini mulai berat ini, soal mulai pertanyaan ini mulai berat ini, bahaya ini. Tapi kalau Anda cinta Tuhan, ada satu ayat tadi saya baca di kitab Malaki. Tuhan itu hatinya tertuju kepada orang-orang yang seperti orang yang melayani. Ada perbedaan. Tuhan itu cinta semua orang, dia mati buat semua orang. Tapi kepada orang-orang yang memberikan hidupnya, melayani pekerjaannya, melayani Tuhan, melayani Bapaknya. Tuhan sendiri berkata, mereka akan dihormati oleh Bapa. Siapa orang-orang yang dihormati oleh Bapa? Adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan juga dalam hidupnya. Jangan tanya, Tuhan saya cinta aku enggak? Tuhan cinta semua orang. Tuhan memberikan hujan kepada orang jahat maupun orang yang baik. Tuhan memberikan panas kepada orang yang jahat maupun orang yang baik. Tapi kepada orang yang memberikan hatinya sungguh-sungguh kepada Tuhan, Bapa yang menghormati orang itu. Bayangin Bapak respect sama kita, orang berdosa ini, itu luar biasa. Kalau sampai Bapak respect itu, cut, bukan KitKat, ya, cut, malaikat. Tuh lihat, siapa? Itu lihat, Bapak itu bisa bangga juga. Tuh lihat, si A, itu luar biasa, cut, dia bisa all out bagi kerajaanku. Nanti kalau sampai dia ada apa-apa, kamu yang belain ya, cut. Mungkin kata kurang lebih hormat itu begitu ya, respect, cinta kemana-mana dibawa. Itu siapa kita ini? Makanya kalau hidup, jangan hidup bagi diri sendiri.
hiduplah bagi Tuhan dan pekerjaannya. Kalau Anda percaya, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. 3 poin, prinsip dalam melayani. Yang pertama, ini, kepercayaan yang kita terima semua berasal dari Bapa yang mempercayai. Kalau kita dipercaya apa? Percayalah itu Tuhan yang kasih kepada kita. Bukan karena kuat gagah kita. Bukan karena faktor kedekatan. Bukan karena kita dapat ketiban sampur, enggak otomatis kepercayaan itu. Karena di dalam sebentar. Di dalam 1 Timotius 3:13 saya bacakan, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Saya ulang lagi, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik. Apa yang Tuhan percayakan di hidup kita, kembangkan itu. Do the best di situ. Nanti ada masanya orang yang setia melakukan apa yang Tuhan taruh dalam hidupnya, dia akan dibawa ke dalam promosi berikutnya. Halo, hamba yang punya 5 talenta, dia pulang bawa laba 5 talenta, 10 talenta dia punya. Ada hamba yang punya 1 talenta, disuruh mengembangkan, dia tidak kembangkan. Akhirnya apa? Yang 1 talenta itu dikasih kepada siapa? Kepada yang paling banyak menghasilkan. Dikasih kepada yang 10. Orang protes, kenapa? Itu kan sudah punya 10. Kenapa kepada orang yang dipercaya kok lebih dipercaya lagi? Jangan-jangan karena dia do the best. Tidak gampang lo dipercaya 5 talenta bisa mengembangkan 5 lagi, itu tidak gampang. Lebih gampang itu dari 2 menghasilkan 4 itu lebih gampang. Kalau 5 ke 5 itu nggak gampang, butuh konsentrasi cukup tinggi. Tapi kalau dia dipercaya 5 dan dia tetap bisa berbuah 5, artinya ini orang bisa dipercaya lebih lagi. Kenapa tidak heran ada orang dipercaya kok tambah dipercaya lagi ya? Kan harusnya kan dipercaya kepada orang yang 1 itu biarkan 1 aja. Kalau nggak berbuah, gimana dia mau dipercaya lebih lagi? Kepercayaan itu datangnya dari Bapak. Dan Bapak pasti melihat apa yang Anda kerjakan. Apa yang Anda dan saya kerjakan. Kalau kita setia, lakukannya terbaik, promosi akan datang dengan sendirinya. Katakan amin. Yang percaya kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang kedua, prinsip dalam melayani yang kedua, semakin besar kepercayaan yang diterima, semakin besar tantangan yang harus dihadapi dan dilewati. Ya, nggak ada orang yang berhasil itu dengan sendirinya. Lukas 12 ayat 48b dikatakan begini, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi rupanya orang kalau semakin diberi kepercayaan besar itu pun juga ada banyak tuntutan yang diberikan kepada hidupnya. Ya. Kalau Anda tidak mau repot, nggak bisa dipakai Tuhan. Halo, kalau kita nggak mau capek, nggak bisa kita dibawa besar. Mau melayani dimanapun, mau di pekerjaan, di rumah tangga. Kadang-kadang orang itu kalau pulang dari kerja di rumah itu pinginnya me time. Tapi kalau Anda mau repot, melayani keluarga Anda di situ, main sama anak Anda, bersama kalau seorang suami Anda bantu pekerjaan istri Anda, pasti keluarga Anda akan jadi happy. Karena orangnya mau repot semua. Tapi kalau orang tidak mau repot, nggak bisa. Makanya semakin besar kepercayaan yang Tuhan kasih di hidup kita, semakin banyak tantangan yang harus dihadapi dan dilewati. Amin. Tidak ada orang otomatis besar dipakai, itu nggak ada. Semuanya ada proses. Saya berdoa GMS semua orang-orangnya melewati proses yang Tuhan izinkan terjadi. Jangan mengeluh, jangan menyerah, tapi mulai berkata, Tuhan aku mau setia kepadamu. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, prinsip dalam melayani ini. Dalam melayani selalu miliki hati hamba. Tuhan pakai kata pelayan, kamu adalah pelayan. Pelayan, bukan bos ya, pelayan. Namanya pelayan itu artinya kita tuh kalau orang pelayan itu merasa apa ya, merasa nggak berhak. Saya kalau diundang pertemuan pergi kemana gitu, kadang-kadang saya pilih pakai ayat firman Tuhan. Kalau kamu diundang ke sesuatu, pilihlah tempat duduk di paling belakang. Kenapa? Karena siapa tahu nanti dari belakang itu ketemu orang, loh Pak Samuel ada di sini, dibawa lagi ke depan.
Daripada merasa saya dapat kursi yang paling berat di situ, saya duduk di situ. Tiba-tiba maaf ya Pak, tempatnya penuh. Bapak ke belakang, itu lebih malunya 12. Ya, saya punya malu cuma 1, jadi saya enggak mau malu 12. Saya pernah suatu hari diundang peresmian sebuah gereja, karena ketua Bamak yang mengundang. Saya itu penasehat Bamak. Di Sidoarjo waktu itu ada 5 penasehat, paling muda itu cuma saya. Semuanya itu sudah umurnya kepala 6, saya adalah kepala 3, kepala 4, jadi penasehat Bamak, terlalu muda. Saya ketika diundang itu, saya duduk paling belakang. Duduk di belakang, harapannya nggak ada orang yang tahu. Tiba-tiba ketemu Asher, loh Pak Samuel kenapa duduk di sini? Disuruh, ya sudah maju dua baris di depan. Ketemu orang yang lain lagi, loh Pak ngapa duduk di sini? Suruh maju lagi, sampai paling ujung ketemu pengurus Bamak. Loh Pak kenapa di sini? Didudukkan yang paling depan. Sampai orang pikir ini siapa orang ini, datang terlambat, duduknya pindah-pindah terus sampai ke depan. Tapi saya tidak pernah mau merasa menjadi sesuatu di situ. Dalam pelayanan kita harus punya hati seorang hamba. Kalau hamba itu mau digesek itu tidak gampang marahan. Tapi kalau kita merasa kita penting, wah kita akan marah. Dan namanya pelayanan, betul kata firman Tuhan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, makanya kalau Anda jadi asar juga gak gampang loh. Ayo silakan ngantar Anda kan, ayo duduk, ayo mari di sini. Duduk kok diatur-atur, betul nggak? Itu kalau asar nggak punya hati hamba, asar akan berkata, sudah nggak asar-asiran, aku juga volunteer sama. Enggak gitu kan? Kita semua tuh, saya pernah naik kereta api. Saya mau tutup dengan cerita ini. Saya mau naik kereta api. Kursi saya itu, saya beli kursi. Istilahnya saya beli kursi yang saya mau ketika naik kereta itu saya mau tidur karena saya mau pelayanan. Jadi saya mau tidur sedikit nyenyak supaya saya mau pelayanan. Pas sampai di kursi, kaget ada tas yang menduduki kursi saya. Tentunya itu bukan tas yang tak bertuan, tuannya ada di sebelahnya. Ada ibu-ibu yang duduk di situ, mungkin tas mahal, sayang, ya ketok. Kalau tas KW sama tas ori itu kelihatan. Yang ori akan disayang-sayang, yang KW itu mau ditena-tena juga nggak apa-apa gitu ya. Taruh tasnya itu. Lah saya itu karena itu kursi saya, kan saya beli kursi, nggak mungkin saya kursi di tempat lain. Saya permisilah sama ibu itu, maaf ya. Ini kursi saya, boleh enggak saya bantu tasnya saya angkat ke atas? Marah orangnya. Enggak usah, saya sendiri. Wah, dalam hati saya, sabar. Sabar itu sulit. Sabar itu sukar. Sabar itu suwe. Subur. Tahu enggak? Saya angkat, enggak mau, diangkat sendiri. Ya sudah, saya punya, waktu itu saya lagi makan apa, saya tawarkan, enggak, waduh sewotin. Sampai enggak tahu gimana ceritanya tiba-tiba jadi cair. Terus dia tanya saya, engkau ini kerjanya apa ya? Oh saya bekerja di dalam sebuah bidang jasa. Oh jasa apa? Jasa kemanusiaan. Maksudnya gimana? Saya tuh tidak sampai hati mau ngomong saya itu pendeta, itu aja loh. Tapi ini memang orang ngeyel ya. Akhirnya begitu saya ditanya, apa? Oh saya pendeta. Oh pendeta. Sinis lagi. Tadi gara-gara tas pendeta lebih disinisin. Mungkin dia pernah luka hati ya. Tapi di situ saya tetap belajar makanya saya ngomong, kamu tidak penting, Tuhan penting. Anda tahu ujung dari perjalanan itu? Ternyata dia bukan orang believer, bukan orang percaya. Tapi sampai titik terakhir, dia tanya gerejanya di mana engkau itu. Dia kepingin datang ke gereja. Gara-gara apa? Gara-gara disewotin, tidak bales.
Dimarahin enggak balas. Bahkan saya waktu itu pesan nasi campur di kereta api. Saya tanya, Ci mau enggak nasi? Oh enggak apa-apa, enggak. Cair, pokoknya jadi cair pokoknya. Sampai akhirnya saya permisi karena dia masih perjalanannya masih ke kota berikutnya. Saya turun duluan. Apa yang saya mau sampaikan? Dalam melayani itu kadang-kadang harus punya label seorang hamba. Anda mau digesek apapun enggak apa-apa. Siapa kita ini? Ya. Saya kalau disalib mobil itu ada orang bilang, jangan dibalas loh ya, itu jangan-jangan jemaat. Ya, tapi saya percaya jemaat GMS enggak suka salib-salib begitu. Ya. Saya selalu ngomong sama diri saya, mobilmu itu dikenalin orang Sam, plat nomormu itu sudah bahaya, sudah viral. Ya, saya makan tawa di pinggir jalan, ada jemaat WA, ayo makan tawa ya gitu. Saya sampai merasa ini tempat ini terlalu sempit bagiku Tuhan. Saya harus belajar punya hati seorang pelayan. Mau disuruh apapun enggak apa-apa. Ada lihat mobil mogok, enggak ada masalah. Enggak ada pendeta, enggak boleh dorong mobil. Makanya Anda jangan memperlakukan pendeta seperti itu ya. Oh Pak Pendeta, enggak boleh Pak Pendeta. Enggak boleh, Anda melakukan itu tuh Anda jadi salah. Biarkan saya mendorong mobil orang. Karena itu juga wujud dari hati seorang hamba. I'm nothing. Apa embel-embel PDT? Tidak ada gunanya kalau enggak berfungsi bagi Tuhan dan kerajaannya. Buat apa saya punya gelar pendeta, pendeta senior, PDT, pendeta tua? Buat apa? Kalau saya enggak berfungsi, nothing happen. Mau melayani Tuhan yang terbaik, punyalah hati seorang hamba, hati melayani. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya mau tutup dengan ini. Silakan multimedia. Bukan ini. Pendaftaran semuanya. Hari ini dibuka Servolution. Servolution ini banyak sekali lowongan untuk melayani Tuhan hari ini. Anda lihat talenta Anda di mana, daftar segera ya. Ingat tadi Tuhan datang bukan untuk dilayani, Dia melayani. Kita bisa bergereja, bisa baik sekali seperti ini karena semua ada orang-orang yang melayani, ada yang usher, ada yang pendoa. Oh thank God, terima kasih. Tapi kita nggak cukup, kita perlu lebih banyak lagi orang-orang yang melayani. Ayo daftar. Saya nggak bisa nyanyi Pak, tapi saya cair Pak kalau ngomong Mandarin. Daftar interpreter Mandarin. Kita perlu. Saya nggak bisa ngomong Pak, tapi saya bisa memperagakan. Berarti Anda punya sign language di situ. Boleh daftar. Ya. Mungkin saya nggak pintar ngomong Pak, tapi pintar otak-atik multimedia. Multimedia sangat membutuhkan. Anda lihat seorang tadi ada satu Pak Steven itu besar itu gara-gara bukan karena fitness dia, gara-gara bawa kamera dia. Kamera itu berat loh, itu berat itu bukan full time, dia volunteer gereja, dia cinta, dia pengusaha, pekerja, dia punya bisnis, tapi di rumah Tuhan dia bawa kamera gede itu loh, gak protes. Tiap orang punya bagiannya masing-masing. Pak Philip yang WL tadi punya sekolah. Kompen ini juga punya sekolah juga. Tapi melayani semua orang, melayani di sini. Tidak ada satupun orang yang nganggur di tempat ini. Mau profesinya apapun, kita sama kok pada akhirnya. Kita melayani Tuhan di atas segala Tuhan. Praise the Lord. Saya sebagai hamba Tuhan, saya cuma bersyukur boleh melayani bersama Anda. Semua akan kembali, nanti semuanya kembali kepada Tuhan kok. Bersyukurlah kalau Anda tinggal di gereja di mana semua orang diarahkan untuk melayani. Jadi Anda bersyukur, berarti itu sudah benar. Semua orang harus melayani seperti Tuhan kita melayani. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Anda daftar nanti di reception di belakang. Saya mau daftar pelayanan. Tidak otomatis pelayanan karena pasti akan ada prosesnya untuk Anda bisa sampai ke pelayanan itu. Karena di Mawar Sharon orang melayani itu akan diperlengkapi lebih dulu sebelum dia bisa melayani. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Hidup dalam ketaatan.